Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfo di mana saja Anda berada. Di kesempatan kali ini kita berjumpa kembali di program Lensa Banjar Sepekan. Program ini merupakan rangkaian kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dalam sepekan. Bersama saya Muhammad Zaini, segera kita ke informasi yang pertama. Mitra Kominfo, rapat koordinasi mingguan Pemkab Banjar kembali digelar. Dalam rakor ini, Bupati Banjar menginstruksikan ke beberapa SKPD terkait penyebaran luas informasi pembangunan maupun kegiatan instansi agar lebih diintensifkan. Para brigade informasi setiap instansi diminta untuk aktif memberikan informasi publikasi kepada masyarakat. Rapat koordinasi mingguan pemerintah Kabupaten Banjar kembali digelar. Hadir Bupati Banjar Haji Saidi Mansur, Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi, Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman, beserta Kepala SKPD lingkup pemerintah daerah Kabupaten Banjar di Aula Kecamatan Martapura. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur menginstruksikan ke beberapa SKPD, salah satu diantaranya adalah terkait penyebaran luas informasi. Menurut Bupati, informasi pembangunan maupun kegiatan instansi agar lebih diintensifkan. Para brigade informasi setiap instansi untuk aktif memberikan informasi publik kepada masyarakat. Hal tersebut guna memberikan informasi kepada masyarakat agar tidak terjadi miskomunikasi. Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar, Haji Muhammad Aidil Basit, menyampaikan bahwa setiap perangkat daerah telah memiliki brigade informasi, di mana tugas brigade informasi adalah memberikan foto dokumentasi dan diberikan narasi yang bisa dibagikan di grup brigade informasi. Kemudian, Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar akan menindaklanjuti untuk disebarluaskan melalui media informasi yang dimiliki. Dalam rakor mingguan tersebut juga dilakukan penandatanganan kerjasama antara pemerintah Kabupaten Banjar dengan PT BPR Martapura Banjar, yakni mengenai penempatan dana invest daerah Kabupaten Banjar kepada PT BPR Martapura Banjar untuk pinjaman modal usaha mikro tahun 2021. Mitra Kominfo, pemerintah Kabupaten Banjar melalui bagian organisasi Setda Banjar menggelar BIMTEK Pengelolaan Reformasi tahun 2021. BIMTEK dilaksanakan selama 4 hari dari tanggal 11 sampai tanggal 14 Oktober 2021. Dengan peserta sebanyak 65 orang, terdiri dari asesor, calon asesor, dan tim penilai internal. Pemerintah Kabupaten Banjar melalui bagian organisasi sekretariat daerah menggelar bimbingan teknis pengelolaan reformasi birokrasi lingkup pemerintah Kabupaten Banjar tahun 2021. Kegiatan BIMTEK dilaksanakan selama 4 hari dari tanggal 11 hingga 14 Oktober 2021 dengan peserta sebanyak 65 orang, terdiri dari asesor, calon asesor, dan tim penilai internal. Mewakili Bupati Banjar, Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman mengatakan, pemerintah Kabupaten Banjar berkomitmen untuk menciptakan good governance yang tidak hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan dikembangkan dengan menerapkan prinsip pemerintahan yang baik, tetapi juga harus melibatkan intern birokrasi maupun ekstern birokrasi. Hilman juga menambahkan, dengan bimbingan teknis ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang pengelolaan reformasi birokrasi serta tata cara penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi online oleh para calon asesor dan operator komputer di lingkungan perangkat daerah yang nantinya dapat memberikan penilaian atas kinerja masing-masing perangkat daerah berdasarkan indikator atau elemen yang telah ditetapkan. Jadi kita melaksanakan BIMTEK kepada para asesor dan operator pengelolaan reformasi birokrasi di lingkup pemerintah Kabupaten Banjar dengan harapan kita bisa melaksanakan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi guna kita melakukan perubahan, transformasi, reformasi birokrasi mewujudkan pemerintahan yang amanah, bersih, baik, dan efektif di lingkup pemerintah Kabupaten Banjar untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik melalui pembangunan yang kita laksanakan hingga kita bisa mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, dan agamis
yang sejahtera. Di mana dengan kemajuan teknologi dan informasi menghadapi tantangan pandemi yang saat ini masih melanda, yang membawa perubahan-perubahan. Berdasarkan data, 70% ASN adalah ASN yang milenial. Artinya milenial di sini bukan hanya kita bicara karena usia, tetapi harapannya milenial dengan wawasan dan pengetahuan untuk melakukan transformasi atau perubahan ke arah yang lebih baik dengan memanfaatkan teknologi informasi yang adaptif dengan kondisi terkini, hingga kita bisa menjadi tim yang andal. Sementara itu, Kabak Organisasi Setda Banjar Anang Said mengatakan, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Dengan adanya BIMTEK ini, diharapkan setiap SKPD lebih siap dalam penyelenggaraan reformasi birokrasi di Kabupaten Banjar untuk bisa diaplikasikan demi mewujudkan Kabupaten Banjar manis, maju, mandiri, dan agamis. Hari ini tanggal 11, nanti berakhir di tanggal 14. Kita 3 hari on class, 1 hari nanti di lapangan kita ada team building namanya, mungkin outbound biar suasananya lebih mantap. Jadi intinya sebenarnya kita mau membentuk tim yang solid terkait dengan pengelolaan RB. Pesertanya ada 65 orang, itu terdiri dari asesor, tim penilai internal juga ada, kemudian calon asesor, karena kesebab perencanaan kita masukkan semua. Jadi sebenarnya nanti pembelajarannya seputar 8 area perubahan yang ada di reformasi birokrasi, di budaya kerja, kemudian nanti ke organisasi juga, tapi intinya nanti di inovasi dan agen perubahan. Karena inti dari RB sendiri adalah komitmen pimpinan sama tim yang solid, dan itu yang mau kita bangun di kegiatan BIMTEK ini. Turut hadir secara virtual sebagai narasumber Muhammad Petrus dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta menghadirkan tim ahli dari Gama Multi Usaha Mandiri Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur, terima audiensi Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Kominfo Banjarmasin. Audiensi ini dalam rangka kerjasama terkait pengembangan SDM dan pembangunan ICT Training Center di Kabupaten Banjar. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur menerima audiensi Kepala Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian atau BPSDMP Kominfo Banjarmasin di Mahligai Sultan Adam Martapura. Audiensi ini dalam rangka kerjasama terkait pengembangan SDM dan pembangunan ICT Training Center di Kabupaten Banjar. Bupati Banjar menyambut baik audiensi tersebut dan mendukung penuh kegiatan pengembangan SDM dan pembangunan ICT Training Center tersebut. Bupati menambahkan, pihaknya akan menyediakan lahan sekitar 2-3 hektar di Kabupaten Banjar untuk pembangunan ICT Training Center. Sementara itu, Kepala Disperindak Kabupaten Banjar, I Gusti Mada Suryawati, mengatakan audiensi yang dilakukan BPSDMP Kominfo Banjarmasin dengan Bupati Banjar ini diharapkan dapat segera terrealisasi sesuai dengan visi misi Bupati Banjar, yakni mendapatkan 15.000 wirausaha baru. Abdurrahman, Kepala BPSDMP Kominfo Banjarmasin, UPT Kementerian Kominfo menjelaskan, fokus kegiatan pengembangan SDM akan dilaksanakan pada tahun 2022 mendatang. Pihaknya akan mengupayakan pelatihan kepada 7.000 sampai 10.000 peserta, khususnya di Kabupaten Banjar, mulai dari pelatihan dasar kepada masyarakat seperti pelaku UMKM, lulusan SMK, lulusan perguruan tinggi D3 dan S1, serta profesional yang ada di Kabupaten Banjar. Dikatakan Rahman, kerjasama ini akan mendorong adanya transformasi digital dari rencana konvensional ke digital di Kabupaten Banjar, sebagaimana yang sudah mulai bergerak di seluruh Indonesia, khususnya di Pulau Jawa dan Sumatera. BPSDMP mendapat bantuan dari KOIKA Korea yang akan membangun ICT Training Center dengan besaran bantuan sekitar 9,5 juta dolar dan diharapkan dapat dibangun di Kalimantan Selatan dan lokasinya di Kabupaten Banjar. Kami ditemani oleh Ibu Kadis, Bu Made, Kadis Dinas
Perdagangan beraudiensi kepada Bapak Bupati terkait dua hal. Yang pertama ada kegiatan pengembangan SDM, kalau mungkin dilaksanakan di tahun 2021 tapi fokusnya pada tahun 2022. Kita upayakan akan dilaksanakan pelatihan kepada 7.000 sampai 10.000 peserta khususnya di Kabupaten Banjar, mulai dari pelatihan dasar kepada masyarakat, bisa masyarakat pelaku UMKM, kemudian lulusan SMK, lulusan perguruan tinggi D3 dan S1, kemudian kepada profesional yang ada di Kabupaten Banjar. Kemudian ada juga kita berharap nanti Kabupaten Banjar melalui dinas-dinas ada yang ikut Digital Leadership Academy. Itu satu pelatihan yang bekerja sama dengan universitas ternama di dunia termasuk Harvard University di Amerika, kemudian ada Tsinghua University dari Tiongkok dan Oxford di Inggris ya. Kemudian tentu kerjasama ini kita berharap ini akan mendorong adanya transformasi digital dari cara-cara konvensional ke digital di Kabupaten Banjar, sebagaimana yang sudah mulai bergerak di seluruh Indonesia khususnya di Jawa dan Sumatera. Kira-kira seperti itu. Kemudian kita juga ada kemungkinan dapat bantuan dari ICT, dapat bantuan dari KOICA Korea. Kita akan bangun ICT Training Center. Kita dapat bantuannya sekitar besarannya $9,5 juta yang saat ini sedang dibahas di Bappenas. Kemarin sudah beberapa kali rapat dengan tim KOICA Korea. Sekarang saat ini kita berharap dibangun di Kalimantan Selatan. Lokasinya mungkin akan dilaksanakan di Banjar sesuai dengan kesiapan Pak Bupati tadi akan menyiapkan lahan untuk itu. Lahannya mungkin sekitar 2-3 hektar. Saya pikir ini sangat potensial untuk bagaimana mendukung pengembangan SDM ke depan. Selain Kadis Disperindak Kabupaten Banjar, turut hadir mendampingi Bupati dalam audiensi ini, Khairullah Ansyari, Kabak Administrasi dan Pembangunan Setda Kabupaten Banjar. Mitra Kominfo, sejumlah arsip tak bernilai guna dimusnahkan di Depo Arsip Kabupaten Banjar oleh Bupati Banjar Haji Saidi Mansur dan Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi. Adapun arsip yang dimusnahkan meliputi arsip Disduk Capil Banjar kurun waktu tahun 2009 dan arsip kantor Kecamatan Gambut kurun waktu 2012 hingga 2017. Sejumlah arsip tak bernilai guna dimusnahkan di Depo Arsip Kabupaten Banjar. Pemusnahan dilakukan secara simbolis oleh Bupati Banjar Haji Saidi Mansur dan Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi dengan menggunakan mesin pencacah kertas. Bupati Banjar mengatakan pemusnahan arsip merupakan tanggung jawab pencipta arsip, sebagaimana prosedur dan tata cara pemusnahan arsip yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 serta tentang kearsipan dan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang pedoman pemusnahan arsip. Bupati menambahkan, arsip sebagai rekaman kegiatan lembaga juga merupakan bukti akuntabilitas kinerja, memori dan identitas serta bahan pertanggungjawaban. Oleh sebab itu, sesuai dengan amanat undang-undang, tidak boleh memusnahkan arsip tanpa dinilai terlebih dahulu melalui prosedur yang benar. Pada kesempatan yang baik ini, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas kerjasama dan koordinasi yang baik, terkhusus Bu Kadis dan seluruh jajaran, sehingga pemusnahan arsip Dinas Persib dalam kurun waktu 2009 dan juga 2012-2017 di kecamatan bisa dilaksanakan pada hari ini, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi pemerintah Kabupaten Banjar dalam rangka untuk pengolahan arsipan yang tertib sesuai peraturan yang berlaku. Dan yang kedua, pemusnahan arsip merupakan tanggung jawab pimpinan pencipta arsip, dan ini menjadi PR juga, perjuangan bagi Bu Kadis nanti untuk memberikan informasi kepada rekan-rekan kita seluruh SKPD bahwa arsip ini sangat penting
Tadi sudah disampaikan oleh Kadis bahwa kearsipan ini adalah rekaman kegiatan kita semua, baik kinerja, memori, dan juga identitas serta bahan pertanggungjawaban. Selama ini kita setelah dilantik memang makanya dari salah satu inovasi yang kita luncurkan kemarin ada salah satu dari Dinas Perpustakaan, yaitu Sri Kandi. Ini adalah salah satu misi kita beserta pewakil bahwa kearsipan ini sangatlah penting. Namun kita harus perlahan-lahan, baik itu dinas terkait maupun juga dinas-dinas lainnya harus memahami betul, karena ada beberapa juga dinas masih tidak taat dengan kearsipan seperti itu. Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar Yasna Khairina menjelaskan, arsip yang dimusnahkan meliputi arsip Disdukcapil Kabupaten Banjar kurun waktu tahun 2009 dan arsip Kantor Kecamatan Gambut kurun waktu 2012 hingga 2017. Adapun arsip yang dimusnahkan dikarenakan memiliki informasi yang sudah tidak bernilai guna. Jadi hari ini tadi kita melaksanakan pemusnahan arsip, itu arsip Dukcapil dan arsip Kecamatan Gambut. Kurun waktunya 2012-2017, kemudian yang ke Dukcapil itu 2009. Ya. Jadi pemusnahan ini diperlukan karena kan tidak semua arsip itu harus permanen, harus dipertahankan. Yang sudah tidak bernilai guna lagi itu bisa dimusnahkan. Sebetulnya semua pencipta arsip itu SKPD, kecamatan, kelurahan, itu setiap arsip yang sudah tidak bernilai guna sesuai dengan jadwal retensi arsip umurnya ya, itu wajib dimusnahkan. Jadi kadang harus setahun sekian kali kadang. Ya, jadi begitu ada arsip yang memang harus dimusnahkan, umurnya sampai secara peraturan harus dimusnahkan ya dimusnahkan. Ya, jadi 3 kali itu tahun 2019, 20, 21. Ada banyak masih yang dimusnahkan, harusnya ya. Iya, karena kan kita sudah umur Kabupaten Banjar sudah 76 tahun ya. Harusnya banyak arsip yang tercipta yang mungkin sudah harus dimusnahkan. Kita punya jadwal retensi arsip, itu peraturan Bupati. Nah, di situ ada umur-umur arsip, kapan musnah, kapan apa aja yang harus disimpan, ada di situ. Jadi itu pedoman pencipta arsip atau SKPD atau kelurahan, kecamatan melihat nasib arsipnya, musnahkah atau diserahkan ke LKD kah untuk arsip permanennya. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan berita acara pemusnahan arsip oleh Bupati Banjar Haji Saidi Mansur dengan Kepala Disdukcapil Kabupaten Banjar Ajwar serta Camat Gambut Ahmad Faujan. Kegiatan ini juga dihadiri Sekretaris Dispersip Provinsi Kalimantan Selatan, perwakilan Inspektorat Kabupaten Banjar, serta staf dari Dukcapil dan Kantor Kecamatan Gambut. Mitra Kominfo, guna mengkoordinasikan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang ada di Kabupaten Banjar, Pemkab Banjar menggelar forum komunikasi dengan pemangku kepentingan utama tahun 2021 bersama BPJS Cabang Banjarmasin. Forum ini bertujuan untuk tercapainya komunikasi yang baik dengan para pemangku kepentingan terkait pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Guna mengkoordinasikan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang ada di Kabupaten Banjar, Pemkab Banjar menggelar forum komunikasi dengan pemangku kepentingan utama tahun 2021 bersama BPJS Cabang Banjarmasin. Turut hadir dalam kegiatan ini Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman, Kepala BPJS Cabang Banjarmasin Agus Supratman beserta staf, Kepala Dinas Kesehatan Dr. Diaudin, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Gusti Nyoman Yudiana, serta Kepala SKPD terkait di Aula Bauntung Bapedalitbang Kabupaten Banjar.
Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman yang juga sebagai ketua forum mengatakan terkait jaminan kesehatan yang ada di Kabupaten Banjar untuk mendiskusikan serta menyiapkan strategi materi agar bisa terpenuhi untuk masyarakat di Kabupaten Banjar. Oleh karena itu, BPJS Kesehatan sangat penting untuk menjalin sinergi dengan seluruh pihak yang berkepentingan seperti di Kabupaten Banjar, yakni dalam rangka mewujudkan layanan yang semakin berkualitas serta berpartisipasi untuk menyukseskan program tersebut. Sementara itu, Kepala BPJS Cabang Banjarmasin Agus Supratman mengatakan, dalam pertemuan ini dipaparkan mengenai berbagai informasi maupun masalah terkait. Selain itu juga bertujuan untuk tercapainya komunikasi yang baik dengan pemangku kepentingan terkait pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN dan tercapainya pemahaman yang sama. Mitra Kominfo, informasi terakhir tadi menutup perjumpaan kita di Lensa Banjar Sepekan untuk edisi hari ini. Kami ingatkan untuk selalu menerapkan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas, melakukan vaksinasi sesuai anjuran pemerintah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Zaini mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.